Dia rampok negara, dia main falas. Jadi dia dari dua negara tempel itu dia beli falas, Mas. Dia beli debit 2.500, dia jual 16.000. Saya membayangkan kejahatan itu, Mas. Yang membuat negara kita angkut, yang sampai saat ini masih ditanggung oleh pemerintah, Pak Hari. Berapa bunga pokok dan utangnya? Ini rekap 60 tahun per tahun. 60 triliun. Jadi negara dirugikan oleh orang-orang dalam seperti itu. Nah, saya ingin orang-orang seperti Hari Azhar Aziz, Solihin yang punya ideologi nasional Indonesia ini orang-orang yang patut memimpin yang datang nih, Mas. Saya ya, itu ketemu kita Pak Solihin jadi menteri uang, Mas. Yang enak kan saya ganda juga, Mas. Sini kan nanya, ini setiap acara Pak Saganda, Pak Solihin hadir terus. Ya memang hopengnya Pak Saganda, nggak boleh diganggu. Apa? Kalian lah pokok calon-calon pemimpin ini. Kalau kita udah samina waton aja. Itu satu. Jadi kalau kita seluruh petinggi negeri tidak pernah memikirkan yang dikatakan oleh Dr. Indra Semiko tadi, kita merilis sains ya. Desain besar bangsa ini mengenai konsep pembangunan kita, ini negeri pasti hancur, Mas. Kita ini betul-betul mengekor dengan kapitalisme. Karena apa yang dicita-citakan Mas Ari Sono itu nelayan, mereka punya senjata, punya uang. Amerika ini, kalau dia nggak bisa lobby dengan diplomatik, dia akan senjata. Contoh, dia serang Irak. Nggak ada itu senjata kimia di Irak. Sudah dibuktikan investigasi oleh PBB, tidak ada. Afghanistan, apa memang Osama di situ? Nggak ada. Osama tetap ternyata di Pakistan. Nggak di Pakistan justru. Matinya di Pakistan. Apakah baru sekarang Osama ketahuan di Pakistan? Udah lama tahu di situ. Cuman dihabisin dulu supaya dia nggak dapat kan. Jadi perang-perang seperti itu, perang mina. Sama Bu. Nama saya Mbak Dodo. Mbak Dodo. Saya mau bicara sebagai rakyat Indonesia. Temanya adalah krisis keuangan Amerika Serikat dan Eropa. Dampaknya bagi Indonesia. Yang kita tahu bahwa di sana penyebabnya adalah karena transaksi saham, modal dan derivatif, kartu kredit. Jadi itu dampaknya kecil sekali di Indonesia. Kenapa? 2 tahun lalu saya ikut seminar gratis di Bursa Efek Indonesia. Nasabah Bursa Efek Indonesia yang sudah berdiri dari tahun 70-an itu baru 500.000. Iya, nasabahnya. Bayangin dengan satu BCA berapa. Jadi itulah orang kaya di Indonesia. Jadi tidak ada dampak yang positif yang menguntungkan bagi ekonomi Indonesia dengan adanya pasar modal, pasar saham, obligasi derivatif. Jadi dampaknya kecil sekali bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Lebih banyak dipakai untuk spekulasi. Yang kedua, kebijakan ekonomi atau moneter. Saya melihat dari misalnya kita digembor-gemborkan selalu dengan masalah perbankan. Saya mantan komisaris di Pusat Bank. Saya 12 tahun, hampir 12 tahun di tim likuidasi bank. Saya tahu bagaimana itu BI yang namanya Bank Indonesia, saya tahu. Pertanyaan Ibu jelas. Ya. Jadi yang pertama, sebesar apa sih dampaknya yang namanya pasar modal bagi perkembangan ekonomi Indonesia? Kenapa sih kita selalu diobok-obok masalah perbankan? Kenapa nggak kita menyorotkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat untuk menumbuhkan sektor-sektor industri? Justru kita tidak kena dampak itu salah satunya adalah karena kita sektor informalnya kuat, pedagang di pasar yang sekarang lagi digeser oleh mal-mal yang sekarang. Jadi kebijakan ke depan harus kebijakan yang berpihak pada ekonominya rakyat. Baik Bu. Terima kasih. Saya Matias dari awal dan kebetulan sekarang ini saya mau juga sedikit komentar soal persoalan ekonomi. Saya sudah tidak sore
Ya, saya melihat bahwa krisis keuangan di Amerika itu saya tidak akan pernah sampai sekian tahun. Dan sebetulnya kalau tidak latar belakangnya betul dari salah satu sejarah bahwa ekonomi itu mulai goyang pada saat tahun 85 yang dikatakan oleh saudara Edward Denny bahwa Amerika itu menghindari atau mulai bergeser dari dunianya sendiri, dari dunia sektor industri, sektor yang sangat inovatif menuju kepada sektor keuangan. Nah, dalam konteks ini, saya hanya ingin mengatakan bahwa dampak daripada riset yang diubah, kalau bangsa ini pemerintah itu semangat, cerdas, harusnya ini bukan menjadi bencana, tetapi harusnya ini menjadi sebuah kesempatan untuk menarik peredaran uang yang di dunia ini tidak ada batasnya. Dua dasar berpikirnya. Yang pertama adalah yang disebut dengan zero sum game. Di dalam dunia ekonomi juga dikenal bahwa zero sum game itu selalu berlaku. Bahwa di satu sisi ada negatif, pasti sisi positifnya lari ke kutub yang lain. Nah, saya melihat kalau saja pemerintah betul-betul menyajikan data benar bahwa debt to GDP-nya cuma 25%, 30%, jauh sekali daripada negara-negara yang sedang dilanda krisis. Harusnya uang itu masuk ke Indonesia. Itu yang saya ingin tekankan. Jadi jangan disikapi dengan sikap bahwa ini akan membawa dampak negatif. Tetapi saya berikan kepada Pak Hari Aziz dan Pak Ferry, karena semua komentar ada kaitan dengan perkembangan di legislatif, di DPR maupun di pemerintah, Pak. Mungkin ada informasi tambahan lagi komentar dari penambahan mereka. Kami silakan Pak Hari. Memang itu tergambar dari pola anggaran. Kalau bicara sektor real misalnya, ambil contoh saja, itu pertumbuhan ekonomi pertanian itu cuma ditargetkan 3,2%. Ini kan bisa sebenarnya kalau diubah alokasi anggaran, diperbesar infrastruktur di pedesaan, pertanian di alokasikan lebih besar, sektor perdagangan, sektor telekomunikasi dan sebagainya itu di atas 10%. Itu menunjukkan pola keberpihakan. Padahal sektor perdagangan dan telekomunikasi itu menyerap lapangan kerja seberapa? Sektor pertanian menyerap lapangan kerja itu sangat besar. Boleh nggak sedikit Pak? Kan pernah ada permohonan dari desa untuk 1 miliar untuk 1 desa. Oh itu belum. Itu di RUU. Nggak disetujuin Pak sama DPR sampai sekarang, kenapa Pak? Saya mau tanya itu. Itu tidak disetujui oleh pemerintah. Jadi ada sekitar 80.000 desa. 90.000. Berapa? 90.000. 90.000. Kalau 1 miliar itu dialokasikan berarti ada alokasi 90 triliun. Berapa persen dari APBN? Kecil sekali. Itu tidak mau pemerintah. Iya kan saya. Kalau itu usul dari partai saya. Iya. Siapa? Partainya apa? Ya, Kenapa sebut partai saya? waktu saya ketua badan anggaran itu salah satunya usul itu. Tapi pemerintah tidak mau. Waktu itu saya juga misalnya mengusulkan dana aspirasi, tapi kan diprotes oleh media. Padahal saya diminta supaya itu untuk infrastruktur, untuk jalan, jembatan, pelabuhan gitu. Tapi ya sudahlah, itu soal lain. Dan bicara pemerintah dan DPR, memang DPR itu terbelah oleh aspirasi politik partai. Jadi yang salah persepsi masyarakat seolah-olah DPR itu satu suara. Tidak benar. DPR itu terpecah-pecah.
dan pemerintah memecah belah seperti itu, terjadilah dividi et impera di DPR. Partai yang mendukung pemerintah dipecah dengan partai yang menolak pemerintah. Kasus misalnya mafia pajak tidak tembus kan di DPR karena yang mendukung pemerintah lebih besar. Nah kebetulan kasus Pansus Senturi yang menentang pemerintah lebih besar. Sudahlah, itu soal politik. Jadi memang saya setuju bahwa kalau bicara soal target misalnya, saya mengatakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu tidak ada di dalam yang ada di dalam undang-undang dasar. Bang Hari Azhar ini juga ketua Lembaga Perekonomian Keuangan MUI. Beliau sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini anggotanya. Itu ada 3 orang MUI. Jadi saya menang ya 3 lawan 2. Jadi kami misalkan Pak Ferry bikin komentar. Tapi jangan marah. Setelah saya juga banyak ngajar dan juga di Bank Indonesia, apalagi juga punya kesempatan juga di beberapa lembaga internasional. Semakin lama saya semakin menyadari bahwa pasar keuangan atau sektor keuangan itu tidak selalu bekerja secara perfect. Selalu ada moral hazard di sana, selalu ada asymmetric information di sana. Dan karenanya apa-apa yang ditempuh dari sisi kebijakan sektor keuangan memang tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kaitannya dengan sektor real, harus juga ada kaitannya dengan masalah kelembagaan. Dan inilah yang kemudian memang dalam beberapa kesempatan kita introdusir, memang dalam beberapa kesempatan memang Bang Ali beberapa yang kita lakukan di Bank Indonesia kadang beyond central banking standard. Satu, kalau kita bicara sektorial memang beyond jurisdiction Bank Indonesia ya. Kalau bicara sektorial karena Bank Indonesia dimanapun bergerak di sektor keuangan. Tapi gimana pun juga memang Bank Indonesia tidak bisa menggerakkan sektor keuangan tanpa harus juga ikut di dalam sektor real. Itu jelas. Itu jelas. Oleh karena itu salah satu beberapa langkah yang kita lakukan adalah kita menggerakkan kantor-kantor Bank Indonesia untuk ikut mendorong bagaimana sektor real. Saya kemarin pulang mudik di Delambu, saya dari kampung Delambu. Saya sedih bahwa sawah yang dulu selalu ditanami 3-4 kali setahun, kemarin 3 monsun nggak ditanami. Kering dan ada mungkin salah teknis sirkulasi pergantian penanaman sehingga kena. Itu daerah yang sangat produktif untuk beras. Sehingga langkah-langkah di sektor real makanya memang salah satu yang kita lakukan adalah bagaimana BI bisa berperan menghubungkan antara sektor keuangan dengan sektor real. Yang termasuk juga langkah-langkah bagaimana kita bisa menghubungkan sektor perbankan dengan pembiayaan sektor real. Tapi gimana pun secara teknis memang departemen teknis yang memang mempunyai keahlian dan kewenangan. Tapi itu langkah-langkah yang terus dilakukan di BI. Contoh lain dalam stabilisasi harga. Betul. Saya termasuk yang memang menggarap, menginisiasi dan kemudian mengembangkan apa yang kita sebut tim pengendalian inflasi daerah. Saya kira ini berhubungan dengan yang tadi dikemukakan oleh Prof. Masalah kelembagaan.